Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya ada di Kota Raja Tenggarong, saudara. Ya, ini bersama saya ini Ibu Pendeta Teli Londa, ini kakak saya yang terkasih nih, saudara. Sebenarnya maaf, bukan ibu ya, tapi Nona, Nona Teli Londa, gembala dari GBPS Perjiwa. Ya, tapi kami ada di Tenggarong di tempat gereja GBPS Abana ya. Ini gembalanya Bapak Pendeta David ya, Tavianus ya. Tuhan. Dengan ibu gembala yang cantik itu Ibu Selima sudah. Selima saja enggak usah setuju ya, Selima. Gitu kan. Pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal yang keempat ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 mulai ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan pada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Puji Tuhan. Bagi saudara, seperti yang saya katakan kemarin ya, atau beberapa hari yang lalu ya, bahwa kita itu jangan fokus kepada usia, dalam arti jangan suka mengatakan saya ini sudah tua. Sebab ketika kita mengatakan saya sudah tua, maka otomatis pikiran kita akan memikirkan hal itu ya. Dalam arti kita akan melihat pada ketuaan kita, lalu kita dan akan ada perkataan-perkataan yang mengiringi itu, dari saya sudah tua, lalu saya lemah, ya saya mulai sakit-sakitan, kelemahan-kelemahan terus yang kita percakapkan. Ya. Jadi saya selalu katakan usia itu hanya soal angka. Dan kita di dalam Tuhan, ya jelas firman Tuhan katakan 100 tahun itu masih dikatakan sangat muda, saudara. Jadi saya tidak suka bicara bahwa saya sudah tua. Saya selalu katakan, saya masih remaja, saudara ya. Lihat, gigi aja baru mau tumbuh, rambut juga baru mau tumbuh ini, saudara ya. Nah, kalau orang lain disemir kuning, semir ini, saya semir putih nih. Puji Tuhan ya. Di dalam Yesus kita itu selalu remaja. Tetapi memang kita nggak bisa pungkiri, saudara, seperti saya katakan, bahwa yang menanggung akibat dosa itu bukan roh kita. Kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, oleh karena karya kematian Yesus di kayu salib. Yang diselamatkan itu bukan tubuh kita, saudara. Saat ini yang diselamatkan itu adalah roh di dalam kita, jiwa kita. Itu yang Tuhan Yesus selamatkan. Jiwa saudara itulah yang diselamatkan. Jiwa ini, roh jiwa kita inilah yang harus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kita bertumbuh di dalam jiwa kita secara karakter. Semakin hari menjadi semakin serupa dengan Yesus. Sifat-sifat Kristus, karakter Kristus yang ada di dalam 9 buah roh itu, itulah yang harus kita miliki dari hari ke hari. Itulah yang harus bertumbuh di dalam diri kita dari hari ke hari. Keserupaan dengan Kristus, itulah tujuan hidup kita, saudara. Nah, jadi tubuh inilah yang menanggung kutuk dosa itu. Maka tubuh kita ini pasti lemah, saudara, seiring bertambah usia, ya. Ada kegiatan-kegiatan yang dulu bisa saya lakukan, sekarang udah nggak bisa lagi. Waktu dulu saya membangun gereja GBPS di Perjiwa, saudara, saya angkat itu kayu ulin dari
dari mana itu saya lupa, itu Tanjung Batu apa itu, ambil pakai pakai apa ini perahu nyebrang, tapi jalan kakinya 12 kilo ngangkat ulin 10-10 saudara. Ya, saya masih lebih muda dari sekarang tentunya. Nah itu saya masih kuat angkat itu, satu hari bisa 2 kali 3 kali sampai tengah-tengah malam ngangkatnya. Nah tapi sekarang ya nggak mampu saudara ya, harus orang 2 aja sudah kepayahan. Nah itu, jadi secara fisik kita nggak bisa pungkiri ya, kita ada di dalam tubuh dosa ini ya. Nah, karena firman Tuhan katakan bahwa harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat. Ya. Harta kita, kekayaan kita ada dalam roh kita. Tapi kita punyai di dalam bejana tanah liat, di dalam tubuh yang rapuh. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita akan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahwa semua apa yang kita bisa kerjakan hari ini itu semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Semata kalau saya masih bisa berbicara kepada saudara hari ini, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saya masih bisa melayani kemana-mana, bertemu dengan Ibu Pendeta Teli, Nona Teli ini, saudara. Nah, baru berusia 60 tahun, saudara. Masih sangat muda, masih imut-imut. Ya, lihat masih imut-imut, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu, tapi kita tidak. Jadi bukan saya menafikan bahwa kemarin dia bilang iya, tapi kan badan sudah tambah lemah. Betul, betul itu betul sekali. Tapi roh di dalam kita harus bertambah kuat. Jadi jangan suka memperkatakan saya sudah tua, saya lemah, sakit-sakitan. Tapi mari berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Ya, di dalam Amsal itu dikatakan bahwa orang tua itu kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu orang tua yang tidak di dalam kasih karunia Tuhan. Saya mengenal banyak orang tua, saudara, yang nggak suka berbicara tentang usia tua mereka. Tapi mereka berbicara tentang kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadilah yang benar, saudara. Ya, jadi jangan. Kalau orang tua pada umumnya memang saya bertemu juga beberapa orang tua, mereka berkata, wah mereka ceritakan masa-masa sulit mereka waktu mereka muda. Kesukaran-kesukaran mereka alami, lalu mulai mempersalahkan anak cucu yang katanya berfoya-foya habiskan uang, nggak tahu kerja. Nah, tapi orang-orang tua yang di dalam Tuhan akan selalu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Kemurahan-kemurahan Tuhan yang mereka alami dalam hidupnya. Seperti yang saya katakan, semua kami ini, Kak Tel ini ya, saya panggil kakak ini, karena memang lebih tua dari saya. Ya, nah, kami mengalami banyak kesulitan, kesukaran di dalam pelayanan. Tapi kami tidak pernah susah, saudara. Tidak pernah saya mengalami kesusahan. Selalu sukacita di dalam melayani Yesus. Selalu merupakan kebahagiaan besar di dalam melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita melayani Yesus di dalam sukacita kita, saudara. Ya, jangan takut dengan kesukaran, jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan kesulitan, saudara. Kenapa? Karena itu menempa kita untuk menjadi lebih kuat, menempa kita untuk menjadi lebih, ya, lebih baik dari hari ini, membuat kita menjadi lebih dewasa dari saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam melayani Tuhan, apapun profesi saudara, Tuhan menempatkan saudara di sana untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Tekanan-tekanan di tengah masyarakat, dengan pekerjaan atau apapun, Tuhan izinkan itu untuk memproses karakter saudara. Bagaimana kita bisa merespon dengan benar segala hal, segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Berani terus memberikan pengampunan, memperkatakan kata-kata berkat, dan terus saudara. Ya, terus kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Ya, saat kita bertemu dengan Yesus, kita boleh tetap teguh berdiri saudara, tanpa rasa malu, ya, karena kita sudah melayani Tuhan dengan baik. Ya, si Tuhan. Jadi sebenarnya tubuh inilah yang menanggung hukum dosa ini. Kita melayani Tuhan dengan kasih karunia kita, dengan akal budi kita. Jadi biarlah akal budi kita terus menyuarakan bahwa Tuhan Yesus itu baik.
bahwa Tuhan Yesus itu selalu beserta kita, bahwa kita nggak pernah ditinggalkan sendirian, saudara. Sampai masa tua, Tuhan Yesus terus menggendong saudara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.